Gimana dok, risiko ibu hamil untuk terpapar COVID-19 ini? Selain untuk isolasi, juga untuk lebih memantau kondisi ibu dan bayinya lebih baik ya. Mudah-mudahan itu dalam arti tidak ada gejala. Rekomendasinya untuk saat ini, kalau ada COVID dan memang harus dilahirkan, maka rekomendasinya sekarang untuk di Indonesia adalah dengan seksio cesaria. Jadi di sesar. Pasien sehari-hari di klinik apa kontrol rutinnya berjalan seperti biasa atau 37 minggu ke atas tuh harus mau tidak mau harus datang konsultasi karena itu untuk mempersiapkan persalinan juga, dan nanti akan ada persiapan lagi untuk persalinan untuk pemeriksaan screening COVID-nya juga. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Ica Elizar. Pagi ini kita akan ngobrol dengan teman saya, Dr. Dini Utari, spesialis kandungan, spesialis obstetri dan ginekologi. Kita akan ngobrol dengan Dr. Dini masalah hamil dan melahirkan di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui kan bahwa melahirkan, hamil dan melahirkan di masa sekarang ini itu ya agak berbeda dengan hamil melahirkan di masa-masa sebelum ini ya. Jadi ada beberapa hal-hal yang mungkin perlu untuk kita ketahui, dan juga karena ilmu ini baru ya, masih terus berkembang mengenai COVID ini, ilmunya terus berkembang setiap hari. Jadi kita mungkin perlu update tentang hal-hal baru apa yang harus kita ketahui. Halo dok, apa kabar? Sehat? Baik. Aduh, aku batus. Kayaknya dokter Dini baru aja habis ini ya, bantu partus. Oh, apa kabar? Ya. Dokter Dini ini jadi praktek di Rumah Sakit Zahira, Jagakarsa, Jakarta Selatan, bareng dengan saya. Di Rumah Sakit Mayapada, Lebak Bulus, dan sekarang di klinik BWCC. Apa sih dokter itu BWCC? Bintaro Women Children Clinic ya? Yang di Jagakarsa, Jalan Kahfi 1 ya? Ya, betul. Dokter, jadi kita pagi ini mau bahas mengenai bagaimana apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu hamil selama menjalani kehamilannya dan mempersiapkan kelahirannya nanti. Ya, tentu kan banyak yang mau ditanyakan, mungkin yang mau mengajukan pertanyaan silahkan, boleh tulis pertanyaannya nih yang saya mau tanyakan nih. Gimana dok, risiko ibu hamil untuk terpapar COVID-19 ini? Ya, oke. Makasih Dokter Ica. Jadi basically sih sama ya, maksudnya resiko paparan ibu hamil dengan dewasa yang lain itu basically sama. Dalam arti kan kita juga kalau ibu hamil paparan dari orang rumah atau bahkan kalau kita lagi keluar gitu ya, risiko paparannya sama. Nah, cuma memang kalau pada ibu hamil kita ada perbedaan sedikit di tubuh ibu hamil itu. Jadi cenderung imunitas kita itu jadi lebih rendah. Nah, akibatnya kadang pada ibu hamil mudah untuk terkena gitu ya infeksi virus biasa, bahkan seperti influenza gitu ya. Orang-orang sepertinya kok nggak sakit, orang-orang sekitar, tapi si ibu hamil jadi sakit gitu, lebih mudah. Nah, mungkin itu juga yang membuat jadi lebih prone terhadap infeksi si COVID ini. Oke, jadi sama aja kan untuk
ibu hamil maupun yang tidak hamil itu sama aja, kecuali mungkin imunnya lebih rendah karena dia sementara dalam kondisi hamil gitu ya dok ya. Nah, Oke, terus jadi untuk upaya untuk mencegah supaya ibu hamil ini nggak terpapar COVID, apa aja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan imunitasnya? ya. Eh, pastinya kalau bisa sebisa mungkin tetap banyak di rumah. Dalam arti jangan meningkat paparannya tadi dengan dari luar rumah. Mungkin akan ada anggota keluarga yang bolak-balik balik ya masuk ke rumah seperti suami atau di rumah itu ada tinggal orang lain. Nah, itu juga ya apa kita sebisa mungkin deh menghindari paparan. Kan memang juga secara PSBB juga kita kan harus lebih banyak di rumah ya. Kalaupun harus banget keluar pasti harus pakai masker. Social distancing harus tetap dijaga. Dan sering cuci tangan ya kalau misalnya itu di rumah juga kalau ayahnya pulang dari apa kerja atau apa ya sampai rumah harus langsung ganti baju sebelum kontak sama istrinya yang lagi hamil harus udah cuci tangan gitu-gitu mandi langsung kalau bisa ganti baju semuanya itu sih yang paling utama Ya. ya protokol kesehatannya harus dijalanin. Jadi sama aja ya kayak kita biasa ya memperlakukan sehari-hari gimana kalau kita habis dari keluar rumah pulang ya seperti itu kita memperlakukan ada ibu hamil di rumah dan si ibu hamilnya pun tetap melakukan protokol seperti yang kita lakukan juga ya. Ya, Lalu itu untuk menjaga kebersihannya ya dok ya. Lalu gimana nih ada pertanyaan bagaimana dengan olahraga kan buat meningkatkan imun nih ibu hamilnya olahraga. Nah olahraganya bagaimana dan berapa lama sih disarankan untuk ya. olahraganya? Olahraga, oke. Olahraga mungkin yang dimulai, yang pertama yang paling bisa dikerjakan di rumah ya, paling bisa adalah yoga. Yoga itu Hmm. apa bisa dikerjakan sendiri. Lebih enak kalau dikerjakan bersama. Kadang kita suka ada yang online-online ya, yoga bareng online, dikerjakan bareng. Jadi biar ada instrukturnya juga yang bisa mandu gitu ya. Terus ada teman-temannya, jadi biar bisa tahu sharing di situ juga sebagai sarana sharing ya karena kan kita nggak bisa nih olahraga bareng satu tempat gitu ya resiko uh, penularannya kan jadi besar. Nah di situ bisa sambil sharing sama teman-teman yang bareng olahraga yoga. Jadi mungkin bisa dikerjakan yoga itu. Kemudian kalau sekedar kayak jalan ya jalan pagi itu mungkin kan bisa dikerjakan. uh, Biasanya paling sendiri ya kalau jalan terus pakai masker juga tetap ya kalau jalan sekitar rumah pun tetap dipakai maskernya yang bagus tetap bisa berenang ya cuma kalau berenang ya ini sekarang protokolnya berenang di tempat umum juga agak sulit. Kecuali punya kolam renang pribadi ya, Nah, boleh. Nah, di dalam kolam renangnya juga kan sebenarnya ada kaporit ya jadi bisa untuk ini juga antibakterial sama viralnya juga. Nah, pada saat kita keluar dari kolam renangnya itu tuh kita ya paparan ini kamar mandi dan pemakaian kamar mandi umum, ya tempat-tempat umumnya, iya benar. ya. Jadi bisa terpapar dari situnya ya. Nah itu Mm-mm. tadi olahraga. Terus ini ada yang nanya juga mengenai tambahan suplemen. Boleh nggak minum-minum herbal, jamu-jamuan gitu buat Oke, meningkatkan imunnya? gampangnya gini ya, herbal yang dibuat yang mengandung rumput Fatimah misalnya. Ah, itu bahaya banget Hmm, buat ibu hamil nih, kontraksi ya. Sedikit sedikit aja jumlahnya itu bisa memicu kontraksi. Jadi kalau menurut saya better sih dari makanan yang biasa kita konsumsi aja. Jadi intinya semua sumber zat gizi itu harus ada. Jadi harus ada karbonya juga, proteinnya juga. Terus ada sayur dan buah-buahan itu juga udah pasti. Itu sebenarnya udah cukup dari makanan kita sehari-hari. ya, Harus perlu ada tambahan eh herbal yang tadi belum tahu jelas isinya soalnya. Tiap orang berbeda. ya. Ada yang pakai apa ya, ada yang kunyit gitu ya. Mungkin kalau dewasa biasa lebih
lebih oke lah, tapi kalau ibu hamil agak susah karena ada baby itu. Ya, kan ada yang pakai kunyit, ada yang pakai jahe, ada yang minum apa ya, ya kayak gitu-gitu lah. Cuman Hmm, kan kita belum tahu ya kandungannya itu apakah sampai batas mana keamanannya untuk ya, ibu hamil karena belum ada penelitian untuk itu ya. yang pas Jadi mungkin konsumsinya boleh tapi mungkin tidak berlebihan, masih dalam batas wajar. ya. Ya, ya. Yang penting kan nilai gizi dari makanan itu mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Ya, Ya, juga minum air putih yang cukup ya, Dok ya. itu Betul. penting banget ya. Ya, Ibu hamil itu yang paling lupa adalah minum air putih. Jadi seringkali tanpa sadar minum itu kurang karena merasa mungkin tidak haus atau malas jadi sering pipis kamar mandi. Itu kan udah pasti. Kami pasti akan sering pipis karena kapasitas kandung kemihnya jadi lebih kecil. Nah, seringkali akhirnya aduh males deh nggak usah minum nanti pipis lagi. Ya, pasti itu adalah konsekuensinya. Tapi harus minum. Sering jadi kurang minum akhirnya pas kontrol air ketubannya, babynya jadi terbatas gitu-gitu. Yang paling sering sih itu. nah ya. Kalau vitamin, nah berapa kadar yang dibolehkan? Karena kan banyak yang karena masa pandemi ini jadi minum vitamin C-nya agak banyak. Ini gimana untuk ibu hamil? Ya, oke. Jadi prinsipnya kalau pakai suplemen ibu hamil yang memang diperuntukkan untuk ibu hamil itu sudah dibuat angka kandungan gizinya sudah disesuaikan. Kalaupun misalnya dikala itu dia ada mengeluh tumeng, badannya udah terasa apa nggak nyaman gitu ya, atau sudah bersin-bersin gitu, kita mau naikin imunitas, boleh kita saat itu mengkonsumsi vitamin C tambahan yang dosis tinggi ya, misalnya 500 miligram. Nah, itu sebagai tambahan saat itu aja. Nah, nanti saat sudah keluhan tadi sudah menghilang, cukup kembali ke suplementasi yang biasanya. Nah, nanti ditambah dengan makanan aja. Jadi dari makanan Oh yang iya. Lalu ini ada pertanyaan, um, dia hamil udah 32 minggu dan terpapar COVID. Saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit. Nah, gimana nih sampai nanti waktu melahirkan? Apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipersiapkan? oke. Ya, ini maksudnya sudah terpapar tuh berarti Sudah sudah terpapar. akan confirm COVID atau gimana? Karena kan Ya, biasanya sementara dirawat di rumah sakit. dirawat dengan COVID ya. Oke. Berarti ini kan 32 minggu itu berarti masih prematur, masih preterm. Sebisa mungkin kita pertahankan. Dalam arti sematang mungkin sampai saat term. Mungkin. Nah, nanti kan akan tetap ada protokol isolasi. Jadi itu mungkin perawatan di rumah sakit selain untuk isolasi juga untuk lebih memantau kondisi ibu dan bayinya lebih baik ya. Mudah-mudahan itu dalam arti tidak ada gejala ke arah COVID-nya atau kalau berat, karena kalau berat berbeda ceritanya. Kalau misalnya sudah menderita COVID dan dalam kondisi perawatan dengan kondisi yang berat, maka ceritanya akan berbeda. Ini saya mau bicara masalah yang secara general dulu ya, yang mungkin belum terlalu berat kondisinya, kemudian sudah ada COVID. Intinya adalah melakukan isolasi dulu. Pastinya pemeriksaan antenatal juga ditunda selama belum dinyatakan negatif. Jadi COVID ini kan tidak selalu akan positif. Kalau daya tahan tubuh kita baik, maka sebagian besar self-limiting disease. Nah, nanti jadi bisa saja pada saat akhirnya ibu ini aterem, cukup bulan, dan memang sudah tidak menderita COVID lagi gitu. Jadi maka akan seperti biasa lagi, proses persalinannya juga akan protokolnya seperti biasa. Namun apabila misalnya kenanya sudah mendekati aterem gitu ya, ya anggapnya dia sudah dalam proses persalinan dan ternyata dia positif, maka proses persalinannya pun harus di rumah sakit yang menerima COVID. Karena tidak Berarti harus di semua rumah rumah sakit rujukan ya. rumah sakit rujukan. Jadi karena tidak semua rumah sakit bisa menerima pasien COVID
perlu ruangan isolasinya. Kemudian rekomendasinya untuk saat ini kalau ada COVID dan memang harus dilahirkan, maka rekomendasinya sekarang untuk di Indonesia adalah dengan seksio sesaria, jadi di sesar. Nah, ruangan sesar pun juga harus settingnya khusus, jadi ada tekanannya negatif gitu-gitu. Jadi makanya semua rumah sakit bisa menyediakan gitu. Jadi dipastikan tahu tempat rujukan COVID-nya di mana. Iya, jadi itu salah satu yang harus dipersiapkan oleh ibu hamil. Dia harus tahu juga ya rumah sakit terdekat yang mungkin kalau misalnya kenapa-napa dia harus dirujuk. Dia tahu rumah sakit mana aja yang menerima rujukan COVID ya. Ya. Nah, ini kita bahas lagi masalah kontrol rutin nih selama pandemi. Ini gimana dok? Pasien sehari-hari di klinik apa kontrol rutinnya berjalan seperti biasa atau ada perubahan nggak sih untuk pola kontrolnya ini? Ya, kalau dari pasien sendiri ya, pas awal-awal COVID waktu itu memang langsung pada takut ya, udah pasti udah pada takut. Jadi kunjungan juga memang menurun. Tapi memang kita kan juga rekomendasinya dari POGI adalah antenatal kita kurangi. Jam praktek dokter juga kan disarankan untuk dikurangi. Jadi kita melakukan antenatal tuh misalnya di trimester 1 intinya adalah yang diutamakan paling tidak kita harus memastikan kondisi kehamilannya itu bukan hamil luar kandungan. Jadi harus kita yakin hamil intrauterin. Tidak ada tanda-tanda ke arah kehamilan luar kandungan ektopik ya. Sebenarnya kalau sudah ada kepastian seperti itu, maka cukup sekali pemeriksaan pada saat antenatal di trimester 1 sebenarnya. Tuh, kemudian nanti trimester 2 juga, nah kita bisa lakukan konsultasi by telemedicine sih memang. Jadi dari banyak kan ya sekarang platform untuk yang telemedicine itu bisa tuh melakukan konsultasi via itu. Walaupun tidak semuanya bisa kita conclude diagnosisnya kan, karena kita tidak melakukan pemeriksaan langsung. Cuma paling tidak bisa tahu mengarahkan pasien untuk yang seperti ini harus segera ke rumah sakit, atau itu keluhan biasa mungkin bisa dilakukan seperti apa yang bisa entah pengobatan atau istirahat apa gitu ya. Nah itu nanti kalau misalnya rumah sakit baru memang harus rumah sakit. Ya, terus nanti yang jelas trimester 3 itu memang harus kontrol, apalagi saat sudah mendekati persalinan. Jadi 37 minggu ke atas tuh harus, mau tidak mau harus datang konsultasi, karena itu untuk mempersiapkan persalinan juga. Dan nanti akan ada persiapan-persiapan lagi untuk persalinan untuk pemeriksaan screening COVID-nya juga. Karena pada saat persalinan kan kita harus tahu status COVID si ibu. Nah, gimana nih dok persiapan ibu yang mau datang kontrol ke rumah sakit atau ke klinik, mereka harus gimana? Apakah harus diawali dengan konsultasi via telemedicine atau chat atau apps dulu, lalu kemudian nanti tunggu arahan dokternya, atau boleh langsung aja datang ke klinik? Oke. Nah, beberapa fasilitas kesehatan memang beda-beda ya ininya punya protokolnya. Jadi kalau di BWCC di sini sendiri sih saya merasa lebih nyaman adalah karena pasien sebelum datang itu sudah appointment dulu. Jadi dari administrasi kita sudah bisa tahu ibu ada keluhan apa. Jadi apakah hanya kontrol biasa ataukah ada keluhan khusus misalnya. Kalau sampai ada yang mengarah COVID banget, kayak sampai demam, sesak, sudah pasti kita langsung mensarankan ke rumah sakit. Itu. Kemudian kalau misalnya keluhannya hanya ingin ANC, kita biasanya juga kita saring dulu dalam arti kira-kira apakah memang ini harus banget dia kontrol atau sebenarnya masih bisa ditunda. Jadi kadang nih kalau misalnya kehamilan itu baik-baik saja, yang seharusnya kontrol 2 minggu sekali mungkin kita bisa mundurkan ke 4 minggu. Jadi agak lebih lama.
Atau yang biasanya 1 bulan sekali. Nah, sekarang kita mungkin bisa mundurkan ke 1,5 atau 2 bulan selama kondisinya itu baik. Jadi kita bisa di sini kelebihannya mungkin bisa itu ya. Jadi ada pertanyaan screening dulu di awal sebelum pasien itu datang. Jadi nanti pada saat datang kita juga udah diinfokan ibu harus ini jam jam datangnya pun Udah bisa diatur ya. diatur ya. Jadi nggak mengumpul dalam satu waktu menunggu tanpa apa ya lebih lama gitu ya. Jadi kan kalau misalnya makin lama yang bareng-bareng makin kemungkinan ininya Ya, penularan. biar nggak ngumpul ya di ruang tunggu gitu ya. Oke. Penutup, apa aja tips-tips untuk ibu-ibu selama menjalani masa kehamilan dan mempersiapkan kelahirannya nanti? Ada tambahan nggak, Dok? Oke, prinsipnya tetap jangan terlalu takut. ANC periksa hamil tetap perlu dikerjakan, konsultasikan dengan dokter kandungan atau bu bidan, kira-kira kapan yang saya wajib untuk kontrol, apakah bisa ditunda gitu ya. Kemudian yang kedua, selama persalinan jangan terlalu takut, karena pikiran yang negatif, takutan juga nggak baik. Akhirnya kalau nggak baik, kepikiran nggak mau takut terpapar, akhirnya nggak kontrol juga nggak baik. Terus yang kemudian adalah selama hamil, makanan tetap di rumah juga tetap makan dan tetap harus olahraga. Tadi banyak ya untuk olahraga yang bisa kita lakukan walaupun di rumah. Terus pada saat persalinan juga konsultasikan dengan tempat bersalin yang akan dituju. Nanti dilihat apakah di sana protokol kesehatan sesuai, aman kira-kira. Terus jangan lupa cek untuk COVID-nya. Gitu. Oke. Takutin. Makasih banyak. Ya, jadi kalau kalian tinggalnya di sekitaran Jagakarsa atau di Jakarta Selatan, mungkin boleh tuh ke klinik Dokter Dini. Tempatnya di Jalan Kahfi, BWCC. Di sana tentu udah melaksanakan protokol sesuai yang dianjurkan. Jadi ada pemisahan pasien COVID, non-COVID, dan juga ada screening awal. Dan kalian nggak harus datang langsung dulu, mungkin bisa lakukan chat. Nanti bisa kalian lihat di komen di bawah. Atau misalnya kalian masih ada yang mau ditanya-tanyakan, boleh nanti komen lagi di bawah sini. Ya, baiklah, mungkin Dokter Dini mau lanjut kerja lagi. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan di sesi dokter bicara dengan topik menarik lainnya ya, Dok ya. Baik, sampai ketemu lagi, sampai jumpa. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye.